Halo guys, ada yang nge-DM saya di Instagram dan dia nanya, Pak Gede, apa sih skill yang bisa ngasih saya uang cepat? Apa sih skill yang bisa ngasih saya uang cepat? Saya mau jelasin ya, karena ini banyak banget yang nge-DM. Mungkin ada ratusan orang yang udah nge-DM saya kayak gini. Dan saya udah pernah bahas ini di video sebelumnya, tapi nggak ada salahnya saya akan bahas lagi di sini. Karena saya percaya bahwa pengulangan itu adalah ibu dari semua keterampilan. So, mendingan saya ulang dan memastikan bahwa kamu paham bener apa skill yang bisa ngasih kamu banyak uang. Keterampilan-keterampilan yang bisa ngasih kamu banyak uang itu saya kelompokkan dalam satu kelompok yang namanya adalah high income skills, atau keterampilan-keterampilan yang kalau dikuasai dan dilakukan itu dipastikan fix, pasti guaranteed akan ngasih kamu banyak income. Banyak itu maksudnya gini, bisa jadi unlimited penghasilannya kalau kamu kuasai skill-skill ini. Contoh, kamu menguasai digital marketing. Bener-bener menguasai digital marketing ya, bukan cuma sekedar bisa posting produk di Instagram doang, bukan. Jadi bener-bener gimana caranya kamu bisa mendatangkan orang dari uh, orang di luar sana bisa datang ke tokomu dan tokomu bisa mengkonvert orang yang datang atau traffic menjadi buyer. Pelajari itu, praktekkan, income-mu pasti unlimited. Saya buktikan sendiri, saya pernah dalam satu acara mastermind, saya diajarin oleh mentor saya. Dia cuma bilang, "Deh, coba lakukan ini di Instagram story-mu dan lihat apa yang terjadi." Saya lakukan, dalam waktu 24 jam omset sudah mencapai 100 juta. Dalam 24 jam. Artinya apa? Story-nya belum habis. Story kan 24 jam tuh di Instagram. Story-nya belum habis, omset dari story itu aja udah 100 juta dalam sehari. Artinya apa? Kalau kita menguasai caranya, gampang banget mau datengin duit. Gampang banget mau dapetin income sebetulnya ya. Tapi masalahnya banyak orang yang nanya gimana caranya. Saya kasih tahu gimana caranya, jangankan dilakukan. Cari excuse kenapa itu tidak bisa dilakukan tanpa mencoba, atau ngata-ngatain dulu. Wah, ini nggak mungkin nih, bullshit, bohong nih, apa nih, nggak ada kayak gitu. Nah, sibuknya kayak gitu tanpa mencoba. Apakah saya dirugikan? Ya enggak, ya terserah, mau mau setuju boleh, mau coba boleh, mau defense atau nggak mau mencoba juga ya nggak apa-apa. Terserah Anda, kan kayak gitu aja. Nah, saya lihat kan ketika misalnya saya bilang, coba di Instagram lakukan step 1, step 2, step 3, step 4, apa aja stepnya, itu ada di ebook yang kamu bisa download. Di description video ini ada linknya. Download aja, judulnya adalah bagaimana cara mengubah follower jadi customer. Download free. Ada 4 step gimana caranya mengubah follower jadi customer, dan itu udah saya share caranya. Lakukan 4 step itu dalam waktu 6 bulan, pasti kamu bisa dapetin income yang bukan income yang sekali dapat habis itu hilang, enggak. Bisa dapat income yang sustainable. Terus-terusan bisa menghasilkan jutaan rupiah dari media sosialmu. Mau Instagram, mau YouTube, mau TikTok, whatever, doesn't matter. Nggak masalah. Cobain, tapi bener-bener coba. Jangan download e-booknya, baca sekali, nyobain 3 hari, nggak ada hasil, lalu selesai. Nggak, jangan kayak gitu. Bener-bener dicoba terus. Dilakukan terus, seperti itu. Pasti ada hasilnya. Ini masalahnya. Bagaimana caranya, how to do it-nya, how to-nya, selalu saya ajarkan, sering banget. Tapi yang namanya YouTube, platform gratisan, orang yang nonton juga nothing tulus kan. Dicoba, ya ada hasil, nggak dicoba juga nothing tulus. Jadi banyak orang akhirnya nggak nyoba. Itu yang sebenarnya saya, oke, ini platform gratisan. Jadi orang-orang yang nonton, mereka nggak mencoba pun ya nggak nothing tulus buat mereka. Masalahnya adalah orang-orang yang tidak mencoba, lalu kemudian bertanya lagi, apa sih rahasianya, apa sih secretnya, apa sih kuncinya, yang sebenarnya kunci itu nggak ada. Yang nggak ada. Siapa yang mau melakukan, dia yang berhasil. Kan gitu aja. Mau melakukan, gagal coba lagi, belum ada hasil, coba lagi, akhirnya berhasil. Itu aja, sesimpel itu, segampang itu. Nah, apalagi skillnya? Tadi udah digital marketing misalnya. Skill kedua, contoh dari high income skill, trading forex. Kenapa kok saya pede banget ngomong trading forex? Karena saya tahu betul trading forex bisa ngasih kamu income harian. Kenapa? Karena sebegitu besarnya volume perdagangan di industri finansial, sehingga nggak ada tuh yang namanya, wah,
mata uang saya nyangkut nih, udah 1 minggu dijual nggak laku-laku, nggak bisa. Kalau saham masih ada kemungkinan. Saham untuk saham-saham yang apa namanya, saham-saham yang tidak laku gitu ya, nggak ada pembelinya ya, kamu mau jual, nggak ada yang beli, percuma, nggak akan jadi duit. Tapi kalau di forex, misalnya sekarang saya megang Euro USD contoh aja, lalu kemudian ternyata harganya udah bergerak dan saya udah profit nih $10 misalnya, contoh aja, saya jual, saya lepas, saya take profit, itu mungkin kalaupun ada delay mungkin nggak nyampe 1 detik terjual, selesai, aman. Saking banyaknya volume perdagangannya segitu besarnya, sangat liquid sekali, sangat liquid. Lalu kemudian resikonya bagaimana? Karena banyak orang yang katanya loss di forex bisa sampai harus jual rumah, jual mobil. Nah, baik lagi, namanya bisnis. Bisnis resiko pasti ada. Ada profit, ada reward, pasti ada loss, ada resiko. Nah, pertanyaannya bagaimana caramu mengelola resiko, kan gitu aja. Sekarang gini, kita pakai logika. Saya trading forex. Saya deposit 10.000 US dollar, 140 juta rupiah misalnya. Lalu kemudian untuk setiap kali trading saya batasin stop loss saya adalah di $30, 0,3%. Take profit saya $30, 0,3%. Artinya saya harus kalah 333 kali berturut-turut baru modal saya habis yang 10.000. Ngerti nggak maksudnya? Permasalahannya adalah orang-orang di luar sana banyak yang trading forex, nggak belajar caranya, cuma hajar aja ikut-ikutan karena terbuai dengan teman-temannya profit dan segala macamnya. Akhirnya depositlah 100.000 US dollar, 1,4 miliar. Dari mana uang 1,4 miliarnya? Gadai mobil, gadai rumah, dengan harapan ditradingkan bisa beli rumah kedua, bisa beli mobil ketiga. Harapannya seperti itu tuh. Tapi karena tidak belajar caranya, uangnya habis, utangnya ada. Itulah kenapa banyak orang yang akhirnya harus jual rumah, jual mobil, katanya ya. Padahal mestinya ya nggak gitu, mestinya nggak perlu. Dan itu berlaku untuk bisnis apapun. Kita mau buka restoran, perlu modal 100 juta. Gadai mobil untuk dapat modal 100 juta. Restorannya nggak laku, bangkrut, akhirnya apa yang terjadi? Mobilnya dijual. Karena mobilnya dijadikan jaminan. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi jangan mengkambing hitamkan sebuah metode yang tidak kita pelajari, kita main hajar aja, akhirnya loss. Ketika loss, yang kita salahkan apa? Metodenya kita salahkan. Oh, trading forex nih jahat gitu kan. Oh, teman yang ngajak nih jahat. Padahal kita nggak belajar. Sesimpel itu aja. Jadi kan sebenarnya kalau mau belajar dulu, apalagi trading forex, itu enaknya apa? Ada akun demo. Dan yang nuduh kemudian, wah kalau pakai akun demo sama akun real harganya beda. Tidak beda, harganya sama. Harganya sama. Kecuali kalau kita mau make excuse, ya apa aja bisa diomong kan sebetulnya, gitu aja. Jadi kalau misalnya tahun lalu misalnya ketika terjadi lockdown, kita belajar skill-skill ini secara intens, sekarang lockdownnya selesai, kita udah punya skill, tinggal praktek, siap-siap aja, uangnya akan meningkat, income-nya akan datang. Nah, permasalahannya orang-orang kepada nggak mau, wah masa belajar aja setahun sih, masa belajar aja 6 bulan, saya maunya yang sekarang. Nah, tahun lalu kalau belajar ya sekarang udah nikmatin hasilnya. Kalau sekarang belajar ya udah nggak usah khawatir, 6 bulan lagi akan nikmatin hasilnya. Kapan kita belajar, di sanalah timer kita, argo kita mulai jalan. Kasih waktu kita untuk belajar, diri kita untuk belajar, mempraktekkan, baru lihat hasilnya seperti apa. Kalau misalnya kamu benar-benar lakukan, saya garansi 6 bulan udah cukup kok. 6 bulan asal intens. Asal intens bener-bener kayak kita benar-benar belajar gimana sih digital marketing, gimana sih trading forex, benar-benar dilakukan, pasti ada hasilnya, garansi, jamin. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.